Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Bu Santi doakan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini Bu Santi akan menyampaikan mata pelajaran PPKN mengenai politik luar negeri Indonesia dalam era globalisasi. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada era globalisasi ini, suatu negara tidak lepas dari pengaruh negara-negara lainnya. Hubungan dengan negara-negara lain sering disebut dengan hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri bila melibatkan dua negara disebut dengan hubungan bilateral. Sebagai contoh, hubungan kerjasama dalam bidang pendidikan antara Indonesia dengan Singapura. Sementara, hubungan luar negeri yang melibatkan banyak negara disebut dengan hubungan multilateral. Sebagai contoh, kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN. Hubungan suatu negara dengan negara lain tidak selalu mulus, terkadang mengalami ketegangan atau perselisihan karena terjadi benturan kepentingan. Kadang, dalam konflik yang terjadi akibat benturan kepentingan antar negara, ada pihak yang meminta swaka politik. Apa itu swaka politik? Yaitu permintaan perlindungan dari suatu negara karena keselamatan seseorang atau sekelompok orang merasa terancam di suatu negara. Perselisihan antara kedua negara tersebut dapat berujung pada perang. Namun, seringkali kedua negara memilih jalan diplomasi untuk menghindari terjadinya perang. Nah, apa itu diplomasi? Yaitu lawan bicara diajak bicara, saling menghormati, membangun saling pengertian, berunding, dan juga bermusyawarah. Pencapaian kepentingan nasional bangsa Indonesia tidak lepas dari pengaruh lingkungan internasional. Perjuangan untuk mencapai kepentingan nasional dengan demikian tidak saja dilaksanakan dalam lingkup domestik, tetapi juga dalam lingkup internasional. Suatu bangsa untuk itu harus merumuskan politik luar negeri sebagai kerangka atau arahan dalam memperjuangkan kepentingan nasional dalam lingkup internasional. Politik luar negeri harus dilandasi oleh prinsip dan pandangan tertentu sehingga bangsa Indonesia dapat mengambil sikap dan tindakan dalam menghadapi perkembangan situasi dunia. Nah, landasan luar negeri Indonesia yang pertama adalah Pancasila dan yang kedua Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan landasan ideal, sedangkan UUD 45 merupakan landasan konstitusional. Pelaksanaan kebijakan luar negeri bangsa Indonesia memiliki prinsip bebas aktif. Pemikiran tentang prinsip politik luar negeri bebas aktif itu berasal dari Dr. Andes Muhammad Hatta. Prinsip tersebut disampaikan pertama kali dalam rapat KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat, yaitu di Yogyakarta pada tanggal 2 September 1948. Prinsip ini lahir karena pada saat itu terjadi perang dingin. Negara-negara di dunia terbelah menjadi dua blok dengan dua pemikiran berbeda antara blok barat dan blok timur. Bung Hatta tidak ingin Indonesia mengikuti salah satu blok tersebut. Itulah mengapa Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas aktif. Bebas berarti Indonesia tidak terikat oleh suatu ideologi atau politik dari negara manapun. Indonesia bebas untuk berhubungan dengan negara manapun. Sementara aktif berarti Indonesia giat meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama baik regional maupun internasional. Indonesia turut aktif bekerja untuk kepentingan bersama.
Peran serta dalam percaturan internasional. Setelah Republik Indonesia tegak berdiri, Indonesia bergerak keluar membantu negara-negara Asia Afrika memperoleh kemerdekaan mereka melalui Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Indonesia juga ikut serta dalam melahirkan Gerakan Non-Blok atau GNB pada tahun 1961. GNB ini lahir sebagai tanggapan atas semakin meningkatnya ketegangan dalam Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Kemudian, Indonesia juga berperan serta sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam menciptakan perdamaian dunia, antara lain melalui pengiriman pasukan perdamaian dengan nama Misi Garuda. Perjuangan menentang penjajahan hingga kini belum selesai. Palestina misalnya. Indonesia ikut memperjuangkan kemerdekaan Palestina antara lain melalui Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Politik luar negeri Indonesia tentu tidak hanya bergerak dalam bidang politik dan keamanan, melainkan juga dalam bidang-bidang lain, baik dalam skala regional maupun internasional. Tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada tahun 1967, Indonesia ikut mendirikan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Pendirian ASEAN ini ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dari 5 negara. Kini ASEAN beranggotakan 10 negara. Indonesia juga aktif dalam berbagai forum kerjasama ekonomi dunia. Forum-forum ini antara lain adalah Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau OPEC, juga Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, dan Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC, dan lain-lain. Peranan Departemen Luar Negeri. Yang pertama adalah perwakilan diplomatik. Berdasarkan hukum internasional, hubungan antar negara dilakukan dengan mengadakan pertukaran perwakilan diplomatik. Pertukaran perwakilan diplomatik dilakukan dengan menempatkan pejabat atau aparat pemerintah untuk menangani segala urusan dan kepentingan negara pengirim di negara penerima. Nah, pejabat seperti ini disebut dengan diplomat. Tingkatan tertinggi dalam perwakilan diplomatik adalah duta besar. Duta besar diangkat oleh kepala negara dan bertugas memimpin kedutaan besar di luar negeri. Pada umumnya, kantor kedutaan besar berkedudukan di ibu kota negara penerima. Apa saja tugas diplomat? Yang pertama adalah mewakili negaranya untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Lalu yang kedua, melindungi warga negaranya di negara tempat ia bertugas. Yang ketiga, memelihara dan meningkatkan hubungan internasional dengan perwakilan negara lain. Lalu yang keempat, mengirimkan laporan secara berkala kepada pemerintahannya mengenai keadaan politik, ekonomi, teknologi di negara ia bertugas. Sesuai dengan hukum internasional, seorang diplomat atau duta besar memiliki kekebalan diplomatik secara penuh. Kekebalan diplomatik seorang diplomat atau duta besar antara lain: yang pertama, memiliki kebebasan dari jangkauan hukum yang berlaku di negara penerima. Lalu yang kedua, memiliki jaminan keamanan terhadap jiwanya, istrinya, anaknya, dan juga hartanya. Lalu yang ketiga, memiliki kebebasan dari penggeledahan terhadap gedung kedutaan dan tempat tinggalnya. Yang keempat, memiliki kebebasan mengadakan komunikasi dengan menggunakan sandi. Yang kelima, memiliki kebebasan membayar pajak. Lalu, memiliki kebebasan mengibarkan bendera negaranya di kedutaan dan tempat tinggalnya. Terakhir, memiliki kebebasan dari pemeriksaan polisi.
Fungsi perwakilan diplomatik. Yang pertama adalah mewakili kepentingan negara pengirim di negara penerima. Lalu, melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima. Selanjutnya, mengadakan persetujuan dengan pemerintah dari negara penerima. Memberikan laporan secara berkala tentang keadaan dan perkembangan di bidang ekonomi, militer, ilmu pengetahuan di negara penerima. Dan terakhir, meningkatkan kerjasama kedua negara di berbagai bidang, seperti bidang perdagangan dan pendidikan. Selanjutnya, kita akan bahas tentang perwakilan konsulat. Fungsi dari perwakilan konsulat. Yang pertama, melindungi kepentingan negara dan warga negara pengirim di negara penerima. Yang kedua, meningkatkan kerjasama kedua negara di berbagai bidang seperti perdagangan dan lain-lain. Lalu yang ketiga, memberikan paspor, visa, dan dokumen perjalanan kepada warga negara penerima yang ingin berkunjung ke negara pengirim. Yang keempat, membantu dan menolong warga negara pengirim di negara penerima. Apa saja hak dan kekebalan dari konsulat? Yang pertama adalah berhubungan langsung dengan negara pengirim. Lalu yang kedua, pembebasan membayar pajak. Yang ketiga, kebebasan surat menyurat resmi dan pengarsipannya. Dan yang keempat, kebebasan untuk tidak hadir dalam sidang pengadilan negara penerima. Nah, apakah kalian dapat membedakan antara perwakilan diplomatik dan konsulat? Sekarang, mari kita lihat apa sih bedanya antara perwakilan diplomatik dan konsulat. Perbedaan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsulat. Perwakilan diplomatik kedudukannya di ibu kota negara penerima, sedangkan perwakilan konsulat kedudukannya di kota-kota tertentu. Perwakilan diplomatik kekuasaan dan ruang geraknya seluruh wilayah negara penerima, sedangkan perwakilan konsulat kekuasaan dan ruang geraknya hanya pada kota tempat bertugas. Perwakilan diplomatik hanya satu, sedangkan perwakilan konsulat dapat lebih dari satu. Perwakilan diplomatik memiliki hak kekebalan penuh, sedangkan perwakilan konsulat memiliki hak kekebalan terbatas. Dan perwakilan diplomatik memiliki surat kepercayaan yang ditandatangani oleh kepala negara, sedangkan perwakilan konsulat memiliki surat pengangkatan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri. Dan perwakilan diplomatik sebelumnya harus mendapat persetujuan lebih dahulu secara tertulis atau lisan dari negara penerima. Perwakilan konsulat persetujuannya hanya dari Menteri Luar Negeri negara penerima. Nah, itu adalah perbedaan dari perwakilan diplomatik dan perwakilan konsulat. Nah, ini adalah penutup dari bahasan kita pada hari ini. Oke, semoga kalian dapat memahaminya dan bermanfaat. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Bu Santi mohon maaf bila ada salah. Bu Santi ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.